Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, sekarang kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 15 halaman 107 sampai 110. Baik, langsung saja. Ini ada sebuah kisah yang dicantumkan dalam buku Fihi ma Fihi. Suatu ketika Syekh Syarrozi, semoga Allah merahmatinya, sedang duduk di tengah murid-muridnya. Salah seorang muridnya sangat menginginkan kepala kambing panggang. Lalu Syekh memanggil pelayannya agar membawakan kepala kambing panggang kepada muridnya itu. Seorang murid kemudian bertanya, "Syekh, bagaimana Anda bisa tahu kalau ia menginginkan kepala kambing panggang?" Syekh menjawab, "Karena aku sudah mengekang syahwat dalam diriku selama 30 tahun. Kujernihkan dan kusucikan diriku dari semua bentuk syahwat hingga diriku menjadi sejernih cermin yang terpoles. Pada saat di benakku terlintas kepala kambing panggang dan aku sangat berhasrat padanya, aku tahu bahwa hal itu disebabkan oleh salah seorang yang ada di sini. Karena cermin tidak memiliki bentuk pada wujudnya, maka jika ada bentuk pada permukaan cermin itu, pasti itu adalah bentuk dari sesuatu yang lainnya." Jadi, seseorang yang sudah memoles dirinya, sudah membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, maka itu ibarat sebuah cermin. Cermin itu dia tidak punya wujud, tidak punya bentuk yang asli. Wujudnya itu adalah pantulan dari segala sesuatu yang ada di hadapannya. Maka kurang lebih ilustrasinya seperti gambar berikut. Ibarat ini adalah seorang wali, maka wajah dari wali itu adalah sesuatu yang di hadapannya. Jika beliau berhadapan dengan orang yang murung, maka beliau akan menjadi murung juga. Jika beliau berhadapan dengan orang yang cinta oleh harta, maka respon beliau, apa yang diucapkan adalah sesuai dengan apa yang di hadapannya, maka selalu berbicara tentang harta. Jika beliau dihadapkan oleh orang yang suka tentang ilmu, maka beliau akan berbicara tentang ilmu. Seperti itulah gambaran seorang wali. Jiwanya sudah suci, jiwanya sudah bersih, sehingga yang tersisa adalah tidak ada apapun kecuali cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikisahkan seorang wali yang bernama Syekh Syarrozi itu ketika duduk di tengah-tengah muridnya, tiba-tiba beliau berkeinginan atau muncul gambaran di kepalanya itu sebuah makanan jadi kepala kambing yang dipanggang. Padahal sejatinya seorang wali itu sudah tidak punya hasrat sama sekali tentang dunia. Tapi kenapa itu muncul? Maka bisa disimpulkan bahwa kepala kambing panggang itu sebenarnya yang menginginkan bukan beliau tetapi murid-murid yang ada bersama beliau. Sehingga beliau langsung mengutus muridnya untuk menyiapkan kepala kambing panggang. Kemudian bertanya, panjenengan kok tahu kalau ada salah satu murid yang menginginkan makanan tersebut? Dijawab sama Syekh Syarrozi bahwasanya aku ini sudah berusaha mengekang syahwat nafsu selama 30 tahun. Jadi ibarat cermin itu digosok, dipoles, kemudian digosok lagi, dipoles lagi. Ketika ada kotoran yang menempel, digosok lagi, kemudian dipoles lagi selama 30 tahun. Sehingga cermin tersebut sudah benar-benar bersih. Ketika sudah bersih, maka cermin itu kemudian menampakkan pantulan-pantulan dari apa yang ada di sekitarnya. Ketika murid-muridnya menginginkan makanan tersebut, maka itulah yang nampak dalam jiwa sang wali. Kemudian sang wali menyediakan makanan sesuai dengan apa yang diinginkan murid-muridnya. Maka dari itu mungkin kita pernah menyaksikan ada seorang yang kita anggap wali, yang oleh masyarakat dianggap wali, hanya saja perilakunya nyeleneh, kadang tidak pakai baju, kadang perilakunya itu berubah-ubah. Sebenarnya itu bukan karena beliaunya yang tanda kutip gila, tetapi lingkungannya yang sudah gila. Masyarakat di sekitarnya yang mungkin sering lupa sama Allah Ta'ala. Kesadarannya hanya dunia saja. Sehingga sang wali tersebut menggambarkan kondisi di lingkungannya karena beliaunya hanyalah sebuah cermin.
Diri ini bagaikan cermin, semakin jernih dan bersih sebuah cermin, ia akan mampu memantulkan secara sempurna segala bayangan dan cahaya yang ada di hadapannya. Merenung dan carilah bagaimana cara membersihkan cermin yang ada dalam dirimu. Kalau misalkan kita pernah terlintas pikiran, mungkin ada keinginan ingin bisa melihat cahaya atau ingin bisa melihat alam gaib, ingin bisa melihat jin, ingin bisa melihat rawuhnya para wali dan sebagainya. Kita koreksi dulu apakah cermin kita sudah layak untuk memantulkan cahaya-cahaya itu. Kalau misalkan cermin kita atau jiwa kita masih kotor, masih ada iri, dengki, dendam, masih ada perasaan malas, masih panas ketika mendengarkan azan, maka cerminnya masih kotor, itu harus dibersihkan. Bagaimana caranya? Itu yang perlu kita renungkan. Sejauh ini yang disampaikan oleh syariat Islam itu merupakan cara untuk membersihkan cermin kita. Dengan seperti apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, itu jika dilaksanakan dengan ikhlas, kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah, benar-benar seolah-olah kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita berpuasa, mengkosongkan diri. Seperti yang dibahas di bagian sebelumnya, bahwa manusia menjadi apa yang dia makan. Maka jika tidak ingin kita bersifat seperti hewan, kita sebisa mungkin kurangi makan makanan yang bernyawa atau kurangi hewan yang kita makan. Karena dalam diri kita sudah ada nafsu, dalam hewan juga ada nafsu. Kita memasukkan hewan dalam tubuh kita, maka nafsu ketemu nafsu, nafsunya yang semakin besar, bukan Allah Ta'alanya yang semakin besar. Maka kembali lagi, jika ingin kita dianugerahi kemampuan untuk bisa menyaksikan hal-hal yang gaib, maka caranya adalah kita jernihkan dulu cermin yang ada dalam diri kita. Selanjutnya, dikisahkan bahwa suatu hari Isa alaihi salam mengembara di sebuah gurun pasir saat hujan deras datang. Ia lalu berlindung di sarang serigala-serigala yang ada di salah satu pojok gua sampai hujan berhenti. Lalu turunlah wahyu kepadanya. Keluarlah dari sarang serigala itu, karena penghuninya merasa tidak nyaman dengan kedatanganmu ke rumahnya. Lalu Isa berseru, Tuhan, anak-anak serigala saja memiliki tempat berlindung, tapi anak Maryam tidak punya tempat untuk pulang. Kisah ini kemudian direspon oleh Maulana Rumi. Beliau berkata, meski anak serigala memiliki rumah, tapi ia tidak memiliki kekasih yang mengusirnya dari rumahnya. Sementara kamu memiliki kekasih yang mendorongmu keluar. Jika kamu tidak memiliki rumah, lalu apa masalahnya? Cinta kasih dari pengusir ini dan keagungan dari jubah kehormatan itu jauh lebih besar, melebihi 100 juta langit dan bumi, dunia dan akhirat, arsy dan singgasana, dan bahkan lebih daripada itu. Nah, bayangkan Maulana Rumi merespon kisah Nabi Isa. Jadi secara tidak langsung Maulana menegur Nabi Isa. Kenapa mengeluh dengan tidak punya tempat tinggal? Serigala itu memang benar dia punya tempat tinggal, tapi serigala itu tidak punya kekasih yang peduli dengannya, sama seperti kekasih yang peduli denganmu dengan mengusirmu dari sana. Maka bayangkan saja, kamu sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan sedekat itu, harusnya sangat bersyukur sekali, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu keluar itu untuk menyelamatkanmu, menyelamatkan akhlak yang kau punya. Kamu bertempat tinggal di situ mungkin belum permisi, mungkin mengganggu tuan rumah sehingga akhlakmu ternodai. Maka dari itu Tuhan mengingatkan keluar dari sana karena mengganggu yang punya rumah. Yaitu sebuah peringatan dari Tuhan seperti itu adalah karunia yang sangat besar. Karena apa? Karena kamu sangat dekat dengan zat yang dicintai oleh seluruh makhluk. Nah, sedangkan serigala itu belum punya akses untuk bisa berkomunikasi dengan sang kekasih. Maka harusnya kamu itu, Nabi Isa, bersyukur, sangat-sangat bersyukur.
Ini adalah gambaran ketika seseorang itu sudah menyelamkan dirinya terhadap lautan cintanya Tuhan. Cinta dengan segala kompleksitasnya. Maka apapun yang terjadi akan aku alami, akan aku jalani selama aku ada di dalam cintanya Tuhan. Akan datang suatu kaum yang mereka mencintaiku, dan aku pun mencintai mereka. Ini kata Tuhan. Sadarkah kita bahwa selalu saja ada kesederhanaan dalam kerumitan cinta? Lihatlah Rumi, segala ucapannya, meski itu baik atau buruk di mata manusia, di sisi alam semesta itulah cinta. Maka sebenarnya agama itu adalah dialektika cinta, bukan dialektika syariat. Maka jika ada sebuah golongan yang membaca kunut atau sebuah golongan yang tidak membaca kunut, tidak usah bertengkar. Jika cintamu kamu dapatkan dengan membaca kunut, maka laksanakanlah. Jika cintamu kamu dapat dengan tidak membaca kunut, maka laksanakan jugalah. Yang penting dasarnya adalah cinta, rahmatan lil alamin. Baik, demikianlah. Terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita kepada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.